Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, Tax Corner, saya Nina Amelia kembali hadir menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi pasfm.com. Kita menuju Pak James di Jakarta. Pak Agus, perusahaan kami adalah importir produk komputer, di mana para pelanggan kami adalah distributor, agen, dan juga kami ada menjual ke pelanggan akhir melalui marketplace. Untuk transaksi penjualan kepada distributor dan agen, kami menerbitkan faktur pajak karena pihak pembeli mempunyai NPWP. Sedangkan untuk penjualan melalui marketplace, apakah bisa menggunakan faktur pajak di Gunggung yang dianggap sebagai transaksi penjualan eceran? Pak James di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susanto Lihin, tax partner dari ATS Consulting. Memang transaksi melalui e-commerce yang memang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ya. Jadi banyak juga pengusaha yang mana berjualan di marketplace ini. Jadi tidak hanya pengusaha kecil, bahkan perusahaan besar pun sekarang sudah menyasar penjualannya melalui marketplace. Nah, jadi pertanyaannya apakah perusahaan besar yang mana KLU-nya atau klasifikasi lapangan usahanya pedagang besar, pabrikan, atau importir, apakah boleh berjualan di marketplace dan dianggap sebagai transaksi eceran atau transaksi retail, ya seperti itu. Nah, kalau kita memang pemahaman kriteria PKP pedagang eceran ya itu jelas diatur di aturan kita ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan perdagangan transaksi penjualan eceran, PKP pedagang eceran itu? Ya kalau kita lihat aturannya, misalkan kalau memang transaksinya itu sifatnya retail ya, dia punya tempat ya, dia punya outlet ya, dia ada kios ya, dia memang si pembeli itu langsung membeli ke tokonya seperti itu. Nah biasanya juga kan penjualan eceran langsung ya kan, nggak ada si pembelinya itu bikin PO dulu ya, atau dia mesti pemesanan tertulis ya, atau ada bikin kontrak ya kan, nggak seperti itu ya. Dan juga umumnya barang yang dibeli kan biasanya langsung dibawa ya, seperti itu ya. Seperti kita lihat kalau kayak transaksi di supermarket ya, supermarket kan artinya kan langsung si customer membeli barang ya kan, nggak mungkin ditanya dong nama NPWP-nya atau minta KTP seperti itu ya. Nah jadi semua transaksinya bersifat eceran ya, tidak ada buat PO dulu ya, atau buat kontrak seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita lihat di Undang-Undang Cipta Kerja ya, di sejak tahun 2020 ya, dan juga aturan pelaksanaannya di PP 9 2021, di situ disebutkan kalau pengusaha kena pajak yang melakukan transaksi barang kena pajak atau transaksi jasa kena pajak kepada pembeli barang yang mana karakteristiknya itu konsumen akhir ya, termasuk juga melalui e-commerce ya, perdagangan melalui sistem elektronik. Ya, itu merupakan PKP pedagang eceran. Ya, artinya memang kalau yang namanya pengusaha yang memang dia menjual barang langsung melalui sistem melalui perdagangan melalui sistem elektronik ya, melalui marketplace, itu dianggap sebagai PKP pedagang eceran. Nah, dan juga ada penegasannya ya, ada penegasannya di SE 55 tahun 2020. Di situ disebutkan bahwa PKP pedagang eceran itu yang mana melalui transaksi e-commerce ya, itu merupakan PKP pedagang eceran seperti itu. Nah, jadi pedagang eceran ini tidak ditentukan berdasarkan KLU-nya ya, tidak berdasarkan klasifikasi lapangan usahanya. Beda dengan aturan sebelumnya. Ya, aturan sebelumnya itu dilihat ya klasifikasi lapangan usahanya, karena seringkali kantor pajak melihat nih, oh ini KLU-nya importir atau KLU-nya pabrikan, industri. Nah, ini seringkali menjadi dispute ya antara wajib pajak dengan fiskus seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat dari core bisnisnya atau dari short bisnisnya ya, dari substansinya, bahwa memang transaksinya ini memang langsung ke end user ya, ke konsumen akhir seperti itu ya. Karena jadi kita lihat karakteristiknya memang kalau memang transaksinya ke konsumen akhir ya, kita lihat substansinya, model bisnisnya berjualan ke konsumen akhir, dikategorikan sebagai PKP pedagang eceran ya, karena walaupun KLU-nya perusahaan importir atau perusahaannya industri seperti itu. Jadi untuk PKP pedagang eceran ya, itu bisa membuat faktur pajaknya tanpa mencantumkan keterangan ya mengenai identitas pembeli. Ya, dalam hal ini faktur pajaknya ini bisa berupa apa? Berupa
biasa kan invoice ya, atau bond kontan, atau cash register ya, atau kwitansi ya, seperti itu ya. Jadi tidak perlu mencantumkan nama identitas si pembeli seperti itu ya. Jadi istilahnya pelaporannya itu pun di SPT masa PPN namanya pelaporan digunggung ya, digabungkan berapa total selama sebulan untuk transaksi penjualan e-commerce ini seperti itu ya. Jadi bisa saya simpulkan, untuk menjawab pertanyaan Pak James ya, untuk perusahaan Bapak yang mana bergerak di bidang importir atau KLU-nya pedagang besar, tetap dapat menerbitkan faktur pajak digunggung ya untuk transaksi penjualan melalui sistem elektronik atau melalui marketplace ya, yang mana penerbitan faktur pajaknya itu merupakan transaksi pedagang secara eceran. Oke, demikian saya Agus Susanto Lihin, semoga bermanfaat untuk Pak James dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.